Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi statistika yang berjudul teori probabilitas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Jumbalan. Saya Rizky Indrawati. Saya Dahlia Maginesi. Saya Nanda Octavia Saputri. Pengertian probabilitas. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Contoh, peluang mahasiswa yang lulus atau tidak dari suatu universitasnya. Eksperimen acak adalah proses pengamatan hasil peristiwa yang mungkin terjadi. Contohnya, jika yang diamati adalah pelemparan sebuah koin, maka eksperimen acak akan mencatat hasil yang muncul. Hasil elementer atau outcome adalah semua hasil yang mungkin muncul dari eksperimen acak. Contoh, dalam pelemparan sebuah koin, outcome yang mungkin muncul adalah salah satu dari sisi koin tersebut. Ruang sampel adalah himpunan semua outcome dilambangkan dengan S. Bila ruang sampel mempunyai outcome yang tidak terhingga banyaknya, maka ruang sampel tersebut akan menjadi lebih mudah jika ditulis dalam bentuk pernyataan atau aturan. Event atau kejadian. Event adalah himpunan bagian dari ruang sampel, terdiri dari event sederhana dan event majemuk. Event sederhana yaitu event yang hanya mengandung satu outcome ruang sampel. Event majemuk yaitu event yang dapat dinyatakan sebagai gabungan dari beberapa event sederhana. Contoh, pelemparan sebuah koin yang hasilnya bisa sisi angka maupun sisi gambar. Sifat-sifat probabilitas. Yang pertama, probabilitas tidak pernah bernilai negatif. Probabilitas 0 berarti semua peristiwa mustahil terjadi. Yang kedua, jika probabilitas suatu peristiwa terjadi, maka nilainya sama dengan 1. Yang ketiga, jumlah seluruh sampel space harus sama dengan 1. Perumusan probabilitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, perumusan klasik. Yang kedua, perumusan frekuensi relatif. Dan yang ketiga, perumusan pribadi atau subjektif. Perumusan klasik adalah setiap semua peristiwa memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumus dari perumusan klasik adalah jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Frekuensi relatif adalah probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak kejadian yang terjadi. Rumus frekuensi relatif adalah jumlah semua peristiwa dibagi dengan jumlah total percobaan. Pribadi atau subjektif. Probabilitas suatu kejadian didasarkan pada pengalaman pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contoh ruang sampel atau kejadian. 2 buah uang logam dilempar secara bersama-sama. Banyaknya ruang sampel adalah. Nah, kita langsung ke pembahasan. Jadi penuturan ruang sampelnya adalah sebagai berikut. A itu kita anggap sebagai angka, G-nya itu dengan gambar, dan ruang sampelnya ada angka-angka, ada angka gambar, gambar angka, serta gambar-gambar. Jadi banyak ruang sampelnya adalah 4. Karena tertera sampelnya ada 4. Lanjut contoh probabilitas bersyarat atau kejadian independen. Suatu dadu ideal dilempar 2 kali. Tentukanlah probabilitas munculnya
4, 5, 6 pada pelemparan pertama, dan 1, 2, 3 atau 4 pada pelemparan datu kedua. Misalnya A1 kejadian 4, 5 atau 6 pada pelemparan pertama, dan A2 adalah kejadian pelemparan 1, 2, 3 atau 4 pada pelemparan kuda. Jadi langsung bisa lihat jawabannya di sini ya. Selanjutnya teorema Bayes. Pengertiannya merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Bisa dilihat rumusnya di atas ini ya, rumusnya lumayan panjang. Permutasi merupakan cara penyusunan unsur-unsur dari suatu objek dengan memperhatikan letak dan susunan unsur-unsur dari objek tersebut. Permutasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, permutasi terhadap seluruh objek. Yang kedua, permutasi terhadap sebagian objek. Kombinasi merupakan cara penyusunan objek tanpa memperhatikan letak dan susunan objek dari unsur-unsur yang bersangkutan. Kombinasi juga terbagi menjadi dua macam, sama seperti permutasi. Yang pertama, kombinasi terhadap seluruh objek, dan yang kedua, kombinasi terhadap sebagian objek. Baiklah, itulah semua paparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.